Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya harap semoga semua teman-teman para penonton dari channel ini tetap dalam kesehatan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, kali ini kita akan melihat review dari sebilah badik luwu milik kawan, yang mana dia berencana ingin mengganti dari sumpahnya, ya, sumpahnya. Dan untuk gagang mungkin mau dibersih-bersihkan sedikit ya dari yang sekarang. Ini gagangnya kemuning. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak detailnya. Nah, pada gagang kita lihat ini adalah kayu kemuning. Nampak belum terlalu di finishing dengan baik sepertinya. Kemudian sumpahnya kuningan, ukir. Kemudian pada banuang model sambung 3 ya. Model sambung 3. Ada sepatu di bawah, kemudian ada bambu batang tengahnya, kemudian ada belembengnya. Dan ini menggunakan kayu campaga ya. Kayu campaga atau kayu cenrana. Nah, mari kita lihat isinya. Dan inilah isinya. Bilanya masuk kategori panjang ya, panjang. Coba kita ukur. Ya, hampir 30 cm. 30 cm. Ya. Badik ini adalah salah satu badik dengan nilai estetika yang tinggi, kemudian seni. Jadi betul-betul mengedepankan seni mengolah logam ya menjadi pamor-pamor yang cantik dengan teknik rumit seperti ini. Ya, tekniknya rumit, pengolahannya juga tidak mudah. Ya. Jadi ini adalah karya Panre di daerah Luwu ya. Biasa disebut Panre Babang di daerah Babang ya. Di sana ada beberapa Panre. Di antara lain ada Panre Amri, Panre Heming, Panre Herman, kemudian Panre Rusdi, dan juga salah satu maestro juga dari Badiluwu, Panre Saka yang baru saja berpulang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga ditempatkan di sisinya dan diampuni segala dosa dan diterima segala amal ibadahnya. Dan ini kemungkinan karya Panre Heming atau bukan mungkin karya Panre Amri. Jadi ini adalah tempaan baru dengan nilai estetika yang tinggi, kemudian seni pengolahan logam yang boleh dikata tidaklah mudah. Nah, mari kita review detailnya satu persatu. Oke, kita mulai dari pangkal kanan. Kita lihat dulu ya. Di sini ada teknik sambang, yaitu menyambung dua potongan bahan dijadikan satu. Ketika dia bersambung ya, sudah menjadi satu. Awalnya dia beberapa potongan. Jadi ini bagi teman-teman di kalangan pusaka pasti sudah mengenal sambang ya. Untuk badik-badik luwu tua itu juga yang sambang itu sangat diburu para kolektor, terutama sambang yang memiliki urat talasa ya atau urat tua pada pertemuan sambungannya. Dan untuk versi yang tua, kalau tidak salah itu sambang 2 mungkin pernah saya lihat kalau tidak salah ya. Tapi yang paling dulu-dulunya yang tua-tuanya itu memang rata-rata sambang 1 atau satu sambungan saja. Nah, zaman sekarang bisa dikreasikan ya, bisa menjadi 3 atau bahkan 4 seperti ini. Untuk yang tua, untuk 3 sambang atau 4 saya belum pernah menemukan ya. Walau alam bisa saja ada, cuman tidak pernah ditemukan, atau memang pada dasarnya tidak ada, hanya 1 atau mungkin paling tinggi atau paling banyak 2.
Nah, kita lanjut setelah penjelasan sedikit mengenai sambang. Pada pangkal di sini gantara ya. Ya, ini dia atau junjung derajat ya. Gantara. Ya. Kemudian di sini sambungannya sambang. Di bawah diberi kanukusara dan juga pendampingnya. Jadi ini kanukusara yang biasa terdapat pada keris, belalai gajah, ada kukunya di dalam, ya. Dan matanya juga ini seperti duriaka pada kancing keris, ada seperti ini, yang biasa juga mendampingi kanukusara. Untuk setiap sambungan sambangnya, untuk sambang yang kedua ini, bagian ini bagian pertama, ini bagian kedua, ya garis-garis lekuase. Di sini juga garis-garis lekuase. Di sini juga garis-garis lekuase. Di gantara lekuase, lekuase, lekuase. Dan dilanjut, sambungan paling terakhir adalah pamor yang paling dominan. Dan di situ pula lah terdapat baja atau dipasang bajanya dengan sistem baja gantung. Ya, pada sambungan yang paling terakhir dengan pamor yang paling dominan, di sini juga termasuk rumit karena ada berapa pamor lagi di dalam. Dua. Di sini membentuk pola anyaman. Anyaman dinding bambu, biasa juga disebut gamaca, dinding gamaca. Bagian atas. Ya, sampai ke ujung. Oke. Kemudian di tengah antara gamaca dengan baja itu kurisi. Ya. Dengan 3 tulu ya, tulu 3 atau 3 bidang ya. Bidang pertama yang ini ya, bidang kedua yang ini, bidang ketiga yang ini. Jadi dia tekniknya didapat dari pelintiran. Sementara setiap pelintiran-pelintiran menghasilkan pola, satu pola bertemu dengan pola lainnya sehingga membentuk bulatan-bulatan seperti ini. Ya, jadi ini tersendiri ya. Kalau dia ini sendiri, tidak ada pola, tidak ada di sampingnya yang berbentuk kurisi juga. Dia sendiri, ini jadinya biasa disebut kurisi bintang. Kalau dia sendiri ya, ini kurisi bintang. Anggaplah dia sendiri, tidak ada di sampingnya ini. Nah, ketika dia bertemu, menghasilkan bulatan seperti ini. Ya, bulatan, bulatan, bulatan. Terlihat seperti bunga mawar ya yang sedang mekar ya. Kemudian di sampingnya juga ada, karena ada lagi pertemuan bahan pamor kurisi di paling di sini. Jadi 3. Ini yang di tengah, ini yang di samping, dan di sampingnya lagi. Jadi diapit sehingga memunculkan 2 pola bundar-bundar ya seperti ini. Ada juga yang menyebutnya dengan kurisi tapal kuda karena bentuknya seperti tapal kuda. Ada juga kembang ya, bunga, seperti bunga yang sedang mekar sampai ke ujung. Dan saya yakin ini pembuatannya bukan waktu yang sebentar, lama juga karena proses penggabungan. Jadi pembuatan pamor masing-masing dulu, kemudian digabung-gabung lagi, itu memakan waktu yang sangat lama atau cukup panjang. Lanjut pada bagian baja atau matanya, kita bisa melihat ada rakapeng atau mata pakato. Ya, di sini yang kelihatan jelas. Di sini bias-bias bayangannya biasa disebut rakapeng sioti-oti. Di sini satu yang tegas, rakapeng pelangi, kemudian di depan lanjut lagi sioti-oti. Kemudian ada garis-garis seperti apa ini ya, biasa disebut kuku macan. Nih 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai ke depan. Kita lihat lagi. Dan di sini ada satu fenomena, entahlah, saya kurang tahu apakah ini memang begini dari sananya atau apa ya. Saya kurang bisa menerka detailnya seperti apa. Nah, kita lanjut pada sisi kiri. Oh ya, sebelumnya lagi di sisi kanan ini pangkal
diberi ketandaan lakadang. Ini ya, lakadang yang berbentuk berupa atau seperti pengait. Sebelum masuk ke sisi kiri, kita bisa lihat dulu detail dari punggungnya, punggung tebal ini. Nampak guratan pamornya di sini jelas. Pertama karena medianya lebar, tebal, sehingga bentukan pamor bisa kelihatan dengan jelas. Susunan-susunannya pada punggungnya. Pada bagian pangkalnya masih dengan gantara atau junjung derajat, diberi ketandaan 3 titik, biasa disebut juga lataring telu. Kemudian ya sama seperti di sebelah, di sini lekuase ya, karena ini bidang yang sama ya, bahan yang sama. Jadi tentunya yang kiri dan kanan pastilah sama. Karena ini juga teknik baja gantung, jadi bajanya dipasang bersusun dengan pamor, bukan ditempa karena baja jepit yang memang dipukul atau ditempa itu kedua sisinya kiri dan kanan. Maka dari itu tentunya pamor sebelah kiri dengan kanan tidaklah terjadi perubahan yang sangat signifikan. Kembali kita lihat anyaman pada bagian atas gamaca, kemudian di tengahnya kurisi tuluk 3 yang ketika ketiga bahan itu bertemu menghasilkan pola baru lagi yang muncul bulatan-bulatan seperti ini. Ya, sangat berestetika dan sangat berseni. Kemudian jelas juga kelihatan mata pakat atau rakapengnya. Oke. Untuk lacak sendiri sepertinya agak ada perut ya di bagian tengahnya. Tidak yang betul-betul lurus seperti luwuk pada umumnya. Ya ini biasa kalau yang agak berperut begini ada yang menyebutnya luwlai. Sepertinya mungkin terinspirasi dengan bentuk itu sehingga ingin dibentuk mendekati dengan model seperti itu. Ya ini tempahan yang rumit sehingga mungkin teman ingin mengganti ringnya ini dengan bahan perak jadi biar lebih kelihatan beda ya, warna perak. Dan ya saya mungkin memperjelasnya lagi apakah ingin mengganti gagang juga atau tetap ini saja. Tinggal diperbaiki atau dirapikan sedikit lalu diganti sumpahnya, kalasanya ataupun ringnya. Sempat saya dengar juga sih, katanya kalau ada yang minat dan cocok mungkin boleh. Nah siapa tahu ada teman-teman yang tertarik, ya bolehlah mengkonfirmasi. Nanti saya pastikan ke pemiliknya atau ke teman saya. 30 cm. Memang kayaknya agak mengganggu tampilan dari sini adalah ringnya yang kurang begitu rapi. Ya, seandainya ini agak bersih-bersih mungkin terlihat lebih keren dan serasi lagi. Kemudian gagangnya juga ini kayaknya belum terlalu di finishing oleh teman. Ya demikian dulu video kali ini. Semoga bisa menambah lagi wawasan dari teman-teman dari dunia besi, dunia pusaka, baik yang tua maupun tempahan baru, yang mana semua punya nilai-nilai tersendiri, punya penggemar tersendiri. Selera orang berbeda-beda. Ada yang suka tua, ada yang suka baru, ada yang suka keduanya, ada yang suka tanpa mematok tua dan baru, yang jelas di mana-mana hatinya senang. Ya, yang mana yang merasa di hati itu klop atau klik ya, chemistry-nya ketemu. Nah itulah yang di apa ya istilahnya, dimahari atau diburu untuk dijadikan koleksi pribadi. Nah terima kasih telah menonton. Saya HSP dan seperti biasa di akhir video teman-teman akan melihat detail dari body ini. Sampai jumpa dan salam pusaka.